use case yang telah kita buat. Nah, oke teman-teman. Jadi sebelum kita membuat aplikasi, kita memahami dulu use case yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di use case yang ini, kita lihat ya, ada 3 fitur yang akan kita buat di Kempro. Fitur yang pertama yaitu sign up, yang termasuk login dan verifikasi password ya. Nah, yang kedua itu ada fitur untuk menambahkan produk. Jadi kita bisa menambahkan produk-produk apa yang akan kita masukkan di aplikasi nanti. Dan yang terakhir adalah fitur untuk transaksi. Nah, oke, mungkin kita langsung lanjut ke aplikasinya. Nah, kita buka langsung aja ke engine compro.id. Nah, nanti kalian masuk ke, oh iya sebelumnya ininya untuk sekarang kalian hanya melihat saja gitu. Jadi kalian tidak usah mengikuti atau mengerjakan ya, yang saya kerjakan gitu. Jadi kalian hanya saja gitu. Oke, mungkin teh saya bisa direcord dulu ya. Udah Kang, udah di-record dari tadi. Oke. Nah, sekarang kita login ke akun kompronya masing-masing. Nah, sesuai tadi yang telah dijelaskan di modul 3, di sini ada beberapa tampilannya. Nah, langsung aja kita membuat aplikasinya dengan Create App. Nah, berhubung tahun sekarang kita berlangganan yang advance, maka kita pilih yang advance. Di sini kan ada 3 pilihannya, ada basic, advance, sama profesional. Nah, untuk profesional kita tidak berlangganan, jadi kita pilih yang advance. Lalu nanti masukin nama aplikasinya. Lalu kita pilih kategorinya. Di sini saya contohkan untuk online shop. Lalu kita add. Langkah yang kedua yaitu menentukan desain aplikasinya. Kita akan menambahkan iconnya. Lalu atur ukurannya. Nah, kita juga akan menambahkan foto untuk splash screen-nya. Nah, perlu diingat ya, untuk splash screen ini memiliki aturan ukuran tertentu. Jadi dia maksimal 2732 dikali 2732 pixel. Di luar ukuran itu dia tidak bisa dimasukin gambar. Nah, lalu kita bisa mengubah tema. Kita bisa pilih yang mana aja. Nah, tadi kan kita sudah memilih yang menu hitam ya. Nah, di sini belum berubah, maka kita harus klik save terlebih dahulu. Nah, jadi temanya sudah berubah.
Nah, kita juga di sini bisa menambahkan atau merubah warna-warna sesuai dengan button-button yang ada di sini gitu. Di sini banyak seperti toggle, divider. Nah, untuk yang biar lebih paham, di sini ada fitur untuk si app coloring guide. Jadi di sini dijelasin misalkan untuk primary dia akan merubah warna apa aja. Ada untuk button login, terus ada secondary, ada warna-warna untuk loading dan lain-lain. Kalian bisa lihat di sini. Nah, setelah desain selesai, kita lanjut klik next saja. Nah, di sini kita ke menu homepage. Kita bisa merubah layoutnya. Nah, untuk di pilihan advance ini tuh lebih disaranin kita memilih yang dynamic karena dynamic tuh hanya ada di advance. Untuk di basic dia tidak ada dynamic. Jadi bisa dibilang dynamic itu tema untuk andalan di advance. Header detailnya kita tetap aja home dan lain-lainnya kita save aja langsung. Nah, lanjut ke fitur. Nah, fitur bawaan ketika kita membuat aplikasi baru itu banyak ya. Jadi ada kontak admin, video, galeri, kontak us, dan lain-lain. Nah, di sini kalian bisa menambahkan atau menghapus fitur yang jika kalian tidak ingin memakainya gitu. Misalkan ini ada bias guide. Kita nggak lihat aja. Oke. Atau kita bisa menambahkan dengan klik add new fitur. Misalkan kita mau menambahkan fitur untuk menampilkan video-video, kita klik yang video, kita masukkan namanya. Oke, misalkan jika dirasa fiturnya udah lengkap, kita lanjut ke mengenai penyesuaian dengan use case yang telah kita buat. Nah, kita sesuaikan dengan fitur-fitur yang ada di use case yang telah kita buat. Yang pertama kan ada fitur untuk sign up. Sign up sendiri di bawah di Compro-nya kita bisa lihat di additional fitur yaitu dengan login configuration. Nah, di sini kita klik di use case kita, jadi si konsumen baru tuh harus login terlebih dahulu, maka di aplikasinya kita pilih yang login required. Nah, lalu di sini ada login approval. Jadi setiap konsumen yang ingin masuk harus kita approve terlebih dahulu untuk mereka bisa masuk. Kita biarkan saja mereka masuk sendiri. Lalu di sini ada user group. Nah, jika kita aktifkan di sini kita bisa mengatur mungkin kalau di toko misalkan ada yang udah berlangganan ya. Nah, jadi dia nanti kita ubah ke user A, misalkan kita ada user A dan user B. Oke, di user A mungkin untuk semua orang yang bisa masuk. Nah, lalu ada user B. Nah, user B sendiri misalkan nanti dia hanya dia bisa mengakses produk-produk yang diskonnya besar. Mungkin seperti itu ya. Nah, lalu di sini ada address list. Kita klik karena nanti kita akan memasukkan alamat. Oke. Untuk fitur yang pertama sudah. Lanjut ke fitur yang kedua yaitu menambahkan produk-produk. Jangan lupa di save terlebih dahulu ya. Di paling bawah ada save additional feature.
Oke, sekarang kita akan menambahkan produk-produk. Kita scroll ke atas ke pilihan features. Nah, di sini ada produk ya. Kita klik manage kategori. Nah, di sini udah ada bawaannya, ada book, audiobooks, food and drink. Mungkin kita bisa menambahkan fitur yang lain, misalkan produk. Lalu masukkan namanya. Contoh. Nah, bagaimana kita menambahkan produk-produknya? Nah, di sini ada pilihan manage content. Kita klik aja. Nah, di sini ada add data. Kita klik. Nah, kita bisa memasukkan produknya gitu. Misalkan Acer, Spire. Nah, untuk di sini ada subtitle berisi tentang penjelasan produk tersebut, lalu ada old price. Jadi misalkan kalian harga awalnya 1 juta, jika kalian di sini 1 juta, maka di sale price-nya kalian harus turun gitu. Jadi nanti di tampilannya 1 juta. Nah, 1 jutanya akan dicoret, lalu akan menampilkan harga yang baru gitu. Misalkan jadi 700.000 gitu. Seperti itu. Untuk all price juga bisa tidak kalian isi. Lalu kan harga jualnya. Kita bisa memasukkan juga stok, misalkan stoknya ada 10. Nah, ini untuk SKU mungkin untuk kode produknya ya, bisa kalian isi dengan kode yang kalian tentukan. Nah, di sini ada beberapa varian gitu. Jika produk kalian memang terdiri dari beberapa varian. Nah, di bawahnya ada foto produknya. Kita masukin. Nah, selain satu gambar, kalian juga bisa menambahkan gambar-gambar lain gitu. Misalkan ada beberapa spesifikasi yang lain, mungkin bisa kalian tambahkan di gambarnya. Lalu juga ada deskripsi lagi untuk speknya atau apa gitu, bisa kalian tambahkan di deskripsi. Jika selesai, kita langsung submit aja. Lalu ke back lagi. Nah, maka untuk produknya akan tersimpan di sini. Coba kita lihat ya, kita klik di konten. Nah, tadi kan kita sudah mengaktifkan menu untuk wajib login ya. Jadi kalian harus registrasi terlebih dahulu. Oke. Sekarang untuk contoh mungkin loginnya kita nonaktifkan terlebih dahulu. Nah, kita coba lihat di produk. Nah, tadi kan kita sudah menambahkan yang produk, misalkan ini kan tadi udah membuat contoh produk. Nah, di sini udah ada produknya. Oke. Untuk fitur yang kedua sudah kita buat. Sekarang ke fitur yang terakhir, yaitu fitur untuk mengaktifkan transaksi. Untuk transaksi, kita bisa aktifkan di additional feature bagian shopping. Nah, kita centang shopping enable. Nah, di sini ada guest checkout. Jadi guest checkout itu meskipun dia belum login, tapi dia bisa checkout. Seperti itu. Nah, kita
nonaktifkan karena tadi kan sudah disetting untuk login terlebih dahulu. Nah, kita aktifkan product list quantity, jadi bisa membeli lebih dari satu. Nah, di sini ada pilihan pajak, terus ada custom delivery untuk bisa dikirim. Kita aktifkan. Nah, di sini juga ada promo code itu, jadi konsumen bisa memasukkan kode promo yang telah kita share misalkan di Instagram atau di mana. Lalu ada pilihan pick up, jadi selain dikirim, pesanan juga bisa diambil di tempat. Lalu ada shipper delivery estimation. Nah, kita aktifkan juga karena bisa dikirim. Lalu catatan proaktifkan dan WhatsApp produk button juga kita aktifkan. Oke, jika selesai kita langsung aja klik Save Additional Feature. Oke. Sekarang kita cek untuk bertransaksi. Kita beli 2, langsung add to chart, check out. Nah, di sini bisa check out. Jadi ada shopping chart ya, produk apa yang kita beli dan berapa jumlahnya. Nah, berhubung kita harus login terlebih dahulu, maka harus register jika belum mempunyai akun. Oke, kita lanjut ke transaksi. Nah, di sini kita harus memasukkan alamat terlebih dahulu gitu. Alamat lengkap. Di sini ada phone number, ada address, ada provinsi dan lain-lain. Mungkin bisa diisi terlebih dahulu. Nah, di sini ada payment type. Nah, untuk payment type sendiri itu hanya bisa dilakukan dengan transfer lewat bank. Nah, terus delivery nanti kalian bisa atur, misalkan nanti kalian mau menambahkan JNE, JNT atau apa, dan si konsumen bisa langsung check out dan membayar. Ya, mungkin untuk pembangunan aplikasi sederhananya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Oke, mungkin jika tidak ada yang ditanyakan, saya akan menjelaskan sedikit tentang user group yang tadi saya bahas. Karena aplikasi yang barusan masih baru, saya contohkan yang sudah jadi. Nah, di sebelah kiri layar kalian, di sini ada
engine dan app management gitu. Di app management sendiri ada app content, view all product, user group, user list. Oke, kita sekarang membahas ke user group. Nah, saya contohkan di aplikasi Asik. Di sini ada 3 user. Yang pertama ada guest, itu konsumen atau orang yang baru pertama kali install aplikasi. Lalu ada user praktikan APSI dan user praktikan PK. Nah, di APSI nantinya dia hanya bisa memilih menu-menu khusus di modul praktikum APSI. Begitu juga untuk praktikan PK, dia hanya bisa mengakses menu-menu khusus di praktikan PK, di modul PK. Nah, bagaimana cara kita membuatnya? Oke, sebentar. Nah, untuk membuat usernya, kalian bisa klik tanda panah di sebelah atas, di pojok kanan atas. Misalkan di sini tadi kita buat baru ya. Misalkan praktikan kita APSI aja. Nah, di sini deskripsi bisa kalian tambahkan. Nah, lalu kita di sini bisa pilih beberapa menu khusus untuk user praktikan APSI gitu. Sebelumnya kan kita sudah membuat gitu menu-menu yang telah kita tentukan. Misalkan di sini kan ada beberapa ya, ada hot news, praktikum service, absensi, modul, dan lain-lain. Nah, misalkan kita akan menentukan menu apa saja yang bisa diakses oleh APSI, kita bisa klik atau centang di bagian bawah ini ya. Misalkan di praktikan APSI ini dia bisa mengakses modul APSI, praktikum registration, janji asistensi sistem informasi, dan lain-lain. Misalkan segini lah ya. Nah, lalu kita bisa klik submit. Maka user telah kalian buat. Mungkin seperti itu ya. Nah, sekarang saya contohkan untuk mengatur atau menempatkan seseorang sesuai dengan user masing-masing. Nah, kalian bisa cek di activities ini. Nah, activities ini tuh berisi data-data yang telah login ke aplikasi kalian gitu. Oke. Nah, misalkan tadi absensi. Nah, di sini data atau sistem basis datanya ada gitu di activities ini gitu. Nah, data-data atau user yang telah mendaftar atau telah login di aplikasi kalian tuh ada di user list. Nah, di sini kalian bisa mengubah user sesuai dengan yang telah mereka daftar gitu. Misalkan kalian tuh awal masuk tuh sebagai guest. Nah, tapi setelah kalian melakukan registrasi, kalian bisa kita ubah ke user praktikan APSI gitu. Kita langsung klik aja. Nah, tadi kan ada pilihan edit, langsung kita pilih dia masuk ke user mana gitu. Maka dia hanya bisa mengakses ke menu-menu yang telah kita tentukan tadi. Oke, mungkin untuk penjelasan user grupnya cukup sekian. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau Ya, ditanyakan? dikasih tahu cara nge-publish-nya, Kang. Oh, oke. Oke, tadi kelewat ya untuk cara nge-publish itu. Maka terakhir yang telah kita buat tadi itu sampai di konten. Nah, sekarang lanjut ke publish. Kita klik aja langsung di bawah next. Nah, di sini ada menu untuk informasi seseorang yang publishnya gitu. Di sini kita bisa memasukkan nama website, ini opsionalnya tidak wajib. Lalu ada email dan phone number. Nah, untuk email dan phone number ini wajib kita isi. Oke, kita isi aja.
Nah, informasi publishing ini wajib kita isi karena nantinya aplikasi yang kita request akan dikirimkan ke email yang telah dicantumkan di sini gitu. Lalu kita save terlebih dahulu. Nah, di bawah ada upload image, video link. Nah, untuk upload image ini sendiri bisa kalian upload ya untuk gambar di Play Store atau di App Store-nya nanti gitu. Jadi setelah misalkan kita cari nama aplikasinya misalkan LC, kita buka maka akan ada foto belakang gitu atau foto apa ya beranda di Play Store atau di App Store nanti. Kita lewat aja. Nah, di sini misalkan kita mau langsung upload ke Google Play. Nah, di sini ada pilihannya I have a Google Developer. Lalu ada I have already invited to Pro Developer dan lain-lain. Nah, di sini kita hanya akan merequest aplikasinya gitu. Jadi kita tidak akan publish ke App Store maupun ke Play Store. Maka kita pilih aja I don't want to publish untuk Google Play dan App Store sama I don't want to publish. Nah, di bawah juga untuk PWA-nya juga kita pilih I don't want to publish. Nah, karena kita hanya akan merequest aplikasinya aja, kita langsung bisa klik request aplikasinya. Nah, di sini juga ada pilih choose member username. Ini nggak ada ya, nggak bisa kita pilih. Nah, untuk sekarang ya, untuk praktikum APSI ini, kita hanya sampai request aplikasi. Maka kita klik aja langsung request aplikasinya. Nah, di sini ada keterangan. Jadi aplikasinya akan dikirim dalam waktu 1-2 hari gitu ke email kalian nantinya. Oke, mungkin seperti itu ya. Dan jangan dipublish gitu karena kita nggak nge-publish. Kita hanya sampai request aplikasinya aja. Ada yang mau ditanyain lagi? Atau mungkin jika kurang jelas, nanti kalian bisa tanya waktu asistensi dengan asistennya masing-masing ya. Kalian juga bisa meminta saran atau meminta bantuan atau apalah gitu ke asistennya masing-masing jika dirasa kurang jelas. Baik, Kang Adam. Kang, saya mau nanya. Boleh? Kan kita tugas besarnya bikin aplikasi. Ketika sudah dipublish gitu, udah jadi di Play Store gitu. Misalkan kita tuh kurang, misalkan produknya kurang ada yang belum dimasukin tuh. Itu tuh masih bisa diedit apa nggak bisa? Kalaupun bisa, itu caranya gimana? Kalau bisa, kayak gitu Kang. Terima kasih. Oke, izin ngejawab ya. Jadi kalau misalnya kita udah request aplikasi, aplikasinya masih tetap bisa diedit. Kita tinggal masuk aja pakai akun yang tadi, terus edit aja apa yang mau diedit. Misalnya mau nambahin menu, mau nambahin fitur, terus mau nambahin misalnya isian produknya ada 2, mau nambah jadi 3, kita tinggal edit aja. Terus nanti kita log out dulu aplikasi kita yang ada di handphone, yang udah di-download. Udah gitu kita tinggal login lagi, nanti otomatis keganti yang ada di handphone kita tanpa perlu ngedownload ulang, kayak gitu. Jadi nggak perlu request lagi kayak gitu. Berarti langsung update otomatis ya Teh? Oke, terima kasih Kang Teh. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Tete, kalau implementasinya gimana ya untuk modul ini? Jadi untuk modul ini kita nggak ada implementasinya pakai nilai aplikasi yang kita buat di TB kayak gitu. Biar kalian nggak usah bikin aplikasi banyak-banyak, misalnya sekarang bikin buat implementasi, nanti bikin lagi buat TB
Jadi biar sekalian kalian bikin satu aja buat TB. Nanti aplikasi yang kalian bikin buat TB kita lihat, kita nilai buat nilai implementasi modul 3 sama 4 juga. Kayak gitu. Oh iya, terima kasih Teh. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau udah jelas, setiap kelompok udah di-share akun kompronya. Jadi satu kelompok dapat satu akun, dipakai buat bareng-bareng. Nah, satu akun itu cuma bisa bikin satu aplikasi, kayak gitu. Terus kalau misalnya pas kalian mau bikin ternyata namanya salah, berarti itu udah ada yang pakai nama itu. Dan kalian harus ganti nama aplikasi yang mau kalian buat. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, saya tutup. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian praktikum hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.